Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehana Mahfuzana Sution, NIM 230310064. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas pengendalian terpadu hama dan penyakit tanaman, yang dosen pengampunya adalah Ibu Novita Pramasari Putri, SPMSC. Tugas ini bertema yaitu patogen sebagai agensia hayati, dan saya mengambil dua jurnal sebagai topik utama, yaitu Agensia Hayati Trichoderma spp terhadap Colchicum capsicum, penyebab penyakit antraknosa pada tanaman cabai rawit. Yang kedua, Effexia of Trichoderma against Colchicum capsicum causing root of the anthracnose of chili. Selamat menyaksikan. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas efektivitas Trichoderma spp terhadap Colchicum capsicum penyebab antraknosa pada tanaman cabai. Pada slide pertama, kita akan membahas apa itu tanaman cabai. Tanaman cabai merupakan komoditas hortikultura penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain digunakan sebagai bumbu masakan, cabai juga dimanfaatkan dalam industri pangan dan farmasi. Menurut Jurnal Nasional, permintaan cabai terus meningkat setiap tahun, yang memproduksi sering mengalami penurunan akibat serangan organisme pengganggu tanaman, terutama penyakit antraknosa. Selanjutnya, yaitu penyakit antraknosa ini, atau yang disebabkan oleh Colchicum capsicum. Antraknosa merupakan penyakit penting pada cabai yang disebabkan oleh jamur Colchicum capsicum. Dan berdasarkan jurnal internasional, patogen ini dapat bertahan pada batang, cabang, dan buah cabai, serta menyerang pada fase prapanen maupun pasca panen. Kerugian hasil yang ditimbulkan juga dapat mencapai lebih dari 50%. Lalu apa saja sih ancaman antraknosa pada cabai? Oke, kita akan bahas dari jurnal nasional. Menurut jurnal nasional ini, serangan antraknosa dapat menyebabkan kehilangan hasil panen antara 10 hingga 80%, bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Serangan pada buah cabai merah dapat mencapai 50 hingga 99%. Gejala yang muncul berupa bercak coklat yang berkembang menjadi busuk buah hingga mengering dan tidak layak dipasarkan. Lalu pada jurnal internasional, dijelaskan bahwa kelembapan tinggi dan musim hujan sangat mendukung perkembangan Colchicum capsicum sehingga penyakit lebih mudah menyebar dan tentu saja dapat menyebabkan lebih dari 50% kehilangan hasil produksinya. Lalu bagaimana kita dapat mengendalikan penyakit antraknosa ini? Tentu saja pilihannya terutama itu ada pada penggunaan fungisida sintetis. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan resistensi patogen, membunuh musuh alami, meninggalkan residu pada hasil pertanian, serta mencemari lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan metode pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Nah, di situ kita akan menggunakan pengendalian hayati, yaitu Trichoderma spp. Apa sih Trichoderma spp ini? Trichoderma spp merupakan jamur antagonis yang banyak digunakan sebagai agen hayati. Berdasarkan dari kedua jurnal, Trichoderma mampu menghambat perkembangan patogen, menginduksi ketahanan tanaman, dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Selain itu, jamur ini menghasilkan enzim kitinase yang dapat merusak dinding sel patogen. Lalu, bagaimana mekanisme kerjanya? Kita akan bahas mekanisme kerja Trichoderma spp ini. Nah, menurut jurnal internasional nih, Trichoderma ini menghasilkan berbagai metabolit anti jamur seperti gliotoksin, virdin, dan peptidol yang mampu menghambat perkembangan spora Colchicum capsicum. Selain itu, Trichoderma juga mengaktifkan ketahanan sistemik tanaman sehingga tanaman lebih tahan terhadap serangan patogen. Nah, pada jurnal nasional juga menjelaskan bahwa Trichoderma ini bekerja dengan cara menempel, membelit, dan menembus hifa patogen, kemudian menghasilkan enzim yang merusak dinding sel jamur. Namun, tentu saja,
Trichoderma SPP ini selain memiliki keunggulan, juga memiliki keterbatasan atau kekurangan. Nah, yang pertama kita akan bahas keunggulan atau kelebihannya, yaitu mampu menghambat pertumbuhan jamur penyebab antranoksa, terutama Colchicum coccici dan Colchicum gliosporioides melalui mekanisme antagonisme, kompetisi ruang dan nutrisi, serta mikoparasitisme. Juga menghasilkan enzim seperti kitinase dan B1,3 glukanase yang dapat merusak dinding sel patogen sehingga menekan perkembangan penyakit. Lalu menurunkan intensitas dan kejadian penyakit antranoksa pada buah cabai, baik pada fase prapanen maupun pasca panen. Meningkatkan pertumbuhan dan tentu saja meningkatkan pertumbuhan tanaman cabai seperti tinggi tanaman, perkembangan akar, dan figur tanaman karena berperan sebagai pemacu pertumbuhan atau plant growth promoter. Lalu apa sih keterbatasannya? Yang pertama itu ada efektivitas pengendalian sangat dipengaruhi oleh jenis isolat, kondisi lingkungan, kelembapan, suhu, media tumbuh, sehingga hasil di lapangan tidak selalu konsisten. Lalu, tidak semua spesies atau strain Trichoderma memiliki kemampuan antagonis yang sama terhadap Colchicum spp, sehingga diperlukan seleksi isolat yang tepat. Selanjutnya, pengendalian hayati umumnya bekerja lebih lambat dibandingkan pengisida kimia, sehingga kurang efektif jika serangan penyakit sudah sangat berat. Beberapa metabolit non-volatil yang dihasilkan isolat tertentu dapat menghambat perkecambahan benih dan pertumbuhan awal bibit cabai apabila digunakan pada konsentrasi atau kondisi yang tidak sesuai. Oke, kita akan lanjut pada metode penelitian dari kedua jurnal tersebut. Pada jurnal internasional, penelitian ini dilakukan oleh Rahman dan rekan-rekannya dilakukan di Kebun Raya Universitas Rassani, Bangladesh. Benar, dari negara India. Penelitian menggunakan 5 galur trichoderma, 1 isolat kapsisi, dan kontrol. Benih cabai diberikan perlakuan suspensi spora maupun metabolit sekunder, kemudian diamati hingga panen. Selanjutnya, pada jurnal nasional, penelitian dilakukan di Balitsa atau lembaga pada tahun 2017 sampai 2018. Dan metode yang digunakan adalah dual kultur, yaitu menumbuhkan Trichoderma capsici dalam satu cawan Petri untuk melihat kemampuan antagonisnya. Nah, pada jurnal nasional ini mereka menggunakan rumus presentasi antagonis. Yaitu dengan rumusnya itu, maaf di PowerPoint-nya rumusnya tidak terdeteksi dengan jelas, tidak tertulis dengan baik. Tertulis bahwa rumusnya adalah presentasi antagonis sama dengan D1 dikurang D2 per D1 dikali 100%. Di mana D1 merupakan diameter koloni patogen pada kontrol, sedangkan D2 adalah diameter koloni patogen pada perlakuan. Semakin besar nilai PA, semakin kuat kemampuan antagonis trichodermanya. Setelah masuk pada metode, kita akan masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama pada jurnal internasional, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa galur trichoderma hertzianum IMI 392433 merupakan galur paling efektif. Presentasi infeksi buah hanya sekitar 4,2%, sedangkan pada perlakuan Colchicum capsicum mencapai 98,4%. Selain menekan penyakit, galur ini juga meningkatkan panjang tunas, jumlah cabang, jumlah akar, jumlah buah, serta hasil panen. Kita bisa lihat di sini. Kemudian pada jurnal nasional, yaitu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Trichoderma spp mampu menghambat pertumbuhan Colchicum capsicum sejak hari pertama hingga hari kelima pengamatan. Hambatan yang diperoleh berturut-turut adalah 43% pada hari pertama, 44% pada hari kedua, 50% pada hari ketiga, 58% pada hari keempat, dan mencapai 65% pada hari kelima. Dan hal ini membuktikan bahwa Trichoderma spp efektif sebagai agen antagonis dalam menghambat perkembangan patogen penyebab antranoksa.
Baik, setelah semua pembahasan yang saya sampaikan mengenai penelitian antraknosa, penelitian Trichoderma spp terhadap antraknosa, penyebab penyakit pada tanaman cabai, kita akan masuk pada kesimpulan. Pada kesimpulan ini, penyakit antraknosa yang disebabkan oleh Coliticum coccici merupakan penyakit penting pada tanaman cabai yang dapat menyebabkan kehilangan hasil panen hingga 50%. Penggunaan Trichoderma spp terbukti efektif sebagai agen pengendali hayati karena mampu menghambat pertumbuhan patogen, menekan intensitas penyakit, serta meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman cabai. Oleh karena itu, Trichoderma spp berpotensi sebagai alternatif pengendalian antraknosa yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di sini juga saya lampirkan daftar pustaka yang mana memuat jurnal-jurnal yang saya pakai untuk referensi pada PowerPoint saya ini. Nah, tentu saja 2 di antara 4 jurnal tersebut adalah jurnal utama yang saya pakai. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya harap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.